kelas sistem operasi. Selamat datang dan selamat bergabung di kelas virtual Universitas Dinamika Bangsa Jambi untuk semester ganjil tahun akademik 2020-2021 yang akan kita mulai pada hari ini melalui pembelajaran daring atau pembelajaran online. Baik, seperti biasa untuk di awal perkuliahan, terlebih dahulu saya akan menyampaikan kontrak perkuliahan untuk materi dan mata kuliah yang akan kita diskusikan di semester ganjil ini. Mudah-mudahan meskipun dengan pembelajaran daring, apa yang kita harapkan, apa yang kita diskusikan sepanjang semester ganjil ini bisa tercapai dengan optimal. Baik, sebelum saya mulai menyampaikan kontrak perkuliahan untuk materi mata kuliah sistem operasi yang akan saya ampu di kelas kalian, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri dulu. Oke, untuk perkenalan singkat, saya akan menampilkan slide. Nanti ada beberapa variabel di sana yang saya tampilkan. Teman-teman, jika ada yang ingin disimpan, silakan disimpan. Mungkin variabel-variabel atau ada variabel-variabel tersebut, informasi tertentu yang bermanfaat selama perkuliahan kita di semester ganjil ini. Oke, kelas, saya mulai saja perkenalan singkat. Baik, perkenalkan, nama saya adalah Rudolf Sinaga Eskom MSI. Di sini ada beberapa informasi yang saya tampilkan, ada 4 variabel. Silakan teman-teman apabila ada yang ingin disimpan seperti nama, alamat, email, nomor kontak yang saya tampilkan di layar ini, monggo silakan dicatat. Oke, tidak panjang lebar ya, saya tidak menjelaskan panjang lebar, perkenalan singkatnya seperti ini saja. Jika ada yang masih kurang jelas, nanti teman-teman bisa tanyakan di kelas virtual kita atau di kelas daring kita ini. Baik, saya demikian saja perkenalan singkatnya. Saya akan langsung masuk ke materi kontrak perkuliahan kita. Baik, jadi di semester ganjil ini atau di semester 3, saya akan mengampu mata kuliah sistem operasi dengan beban SKS-nya yaitu 2 SKS. Oke, kemudian ini adalah perencanaan pembelajaran untuk mata kuliah sistem operasi di semester ganjil ini. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu deskripsi singkat dari mata kuliah ini. Nah, untuk kata sistem operasi saya sangat yakin bahwa teman-teman ini bukanlah kata-kata yang baru buat teman-teman, karena sistem operasi ini sudah menjadi bahasa yang umum ya, terutama di zaman teknologi seperti saat ini. Baik, deskripsi singkat mata kuliah sistem operasi ini adalah mata kuliah ini akan diharapkan memberikan pemahaman terhadap cara sistem operasi melakukan pengolahan sumber daya sistem komputer, ya, mengkoordinasikan semua komponen sistem komputer sehingga dapat berinteraksi dan bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Nah, untuk topik-topik yang akan kita bahas dalam mata kuliah ini adalah salah satunya yaitu manajemen proses, kemudian penjadwalan proses, kemudian ada thread, kemudian ada microkernel, deadlock, file system, dan manajemen memori. Jadi inilah deskripsi singkat dari mata kuliah sistem operasi tersebut. Nah, kemudian tujuan mata kuliah ini adalah diharapkan bahwa mahasiswa memiliki kompetensi ya, teman-teman. Yang dicatat di sini ada catatannya adalah kompetensi ya. Jadi tidak hanya sekedar pengetahuan, tapi diharapkan mahasiswa mampu memiliki kompetensi untuk mengembangkan sistem dengan cara melakukan perencanaan, kemudian analisis, desain, penerapan, pengujian, dan pemeliharaan sistem untuk menghasilkan sebuah solusi yang relevan, akurat, dan tepat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sesuai kebutuhan ya. Lalu standar kompetensinya, mahasiswa mampu merancang dan membangun suatu sistem ya. Sistem dalam artian sini bukan sistem operasinya, tapi sistem yang berkaitan dengan pemanfaatan sistem operasi yang dimaksud di sini
dengan menggunakan pemrograman prosedural dan prioritas objek untuk menyelesaikan masalah. Baik, unsur sikap dan tata nilai ya kan? Yang keempat ini unsur sikap dan tata nilai ini penting ya, teman-teman kelas sistem operasi. Ini saya sampaikan bahwa selama proses pembelajaran nanti perkuliahan kita, maka yang kita harapkan meskipun ini adalah perkuliahannya itu dilaksanakan secara daring, tetapi ada beberapa unsur atau sikap tata nilai itu yang harus tetap kita perhatikan dengan tujuan bagaimana pembelajaran untuk khususnya untuk mata kuliah sewaras ini tetap bisa kita laksanakan dengan baik dan tentunya memberikan manfaat kepada teman-teman, tidak hanya sekedar berbicara tentang sistem operasi, tapi ada manfaat lain yang kemudian teman-teman yang sebelumnya tidak paham setelah masuk dan mempelajari mata kuliah ini menjadi paham. Nah, unsur sikap dan tata nilai yang maksud ini adalah dengan mengintegrasikan sikap dan tata nilai dalam proses pembelajaran, maka mahasiswa akan mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Jadi, teman-teman, meskipun ini saya ulangi lagi, meskipun ini perkuliahan daring, bahwa nilai, norma, dan etika akademik itu tetap harus kita perhatikan. Ya. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Nah, maksudnya di sini terkait dengan proses pembelajaran bahwa di dalam komponen pembelajaran selama satu semester ini, di sana nanti akan teman-teman atau kita akan melakukan diskusi terkait dengan materi mata kuliah ya dalam satu semester ini, yang diantaranya di sana tentu nanti ada misalnya penugasan. Kemudian ada evaluasi-evaluasi. Nah, saya ambil contoh untuk penugasan, ya. Untuk penugasan kaitannya dengan sikap bertanggung jawab maksud di sini bahwa setiap penugasan yang diberikan, yang saya berikan nanti, saya berharap teman-teman bisa menyelesaikan penugasan yang diberikan itu dengan baik. Nah, kenapa? Karena tugas yang diberikan tidak hanya sekedar bagaimana mengevaluasi proses pembelajaran untuk mata kuliah ini, tetapi ini juga untuk melatih teman-teman bagaimana teman-teman juga bisa menunjukkan tanggung jawab. Ya. Dan itu harus kita biasakan agar setelah teman-teman lulus dari studinya ini, maka implementasi bertanggung jawab yang kita sebutkan tadi itu menjadi sebuah pegangan atau bahkan menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Kemudian yang C itu memiliki tata nilai core value agar lulusan dapat hidup harmonis di masyarakat dan lingkungan kerja. Oke, betul ya. Jadi untuk unsur sikap dan tata nilai ini yang salah satu yang penting itu adalah core value. Teman-teman, bahwa dengan banyaknya mata kuliah yang kalian ambil di semester ini, tentu tidak mungkin bisa menghafal dari A sampai Z. Ya. Maka yang saya inginkan adalah bahwa teman-teman khususnya untuk mata kuliah operasi ini, kita akan mengambil beberapa poin-poin utama yang kemudian itu menjadi titik fokus dari materi yang disampaikan dan kita diskusikan. Nah, core value yang saya sebutkan di sini, ini kalau saya analogikan teman-teman, ini kalau saya analogikan sebuah triplek, teman-teman mungkin tahu dengan triplek ya. Triplek itu terdiri dari, kalau yang triplek itu terdiri dari 3 lapis. Yang lapisan atas, kemudian ada lapisan bawah, kemudian ada lapisan tengahnya. Nah, lapisan tengah itu adalah pengikat yang disebut dengan core. Nah, core yang di tengah itu, kalau itu tidak bagus, maka yang terjadi adalah teman-teman bisa melihat kalau triplek itu ada yang menggelembung, pecah. Demikian juga dengan lapisan bawah seperti itu, jika core-nya tidak bagus maka dia akan menggelembung bahkan pecah. Artinya core value atau tata nilai itu amat sangat penting untuk diperhatikan, karena kalau teman-teman core value-nya sudah sangat baik, maka ketika lulus dari studi, teman-teman bergabung dengan dunia industri, organisasi ataupun instansi-instansi lain, maka teman-teman akan dapat hidup harmonis itu yang disebutkan tadi. Anda akan mendapatkan kenyamanan di tempat kerja, di organisasi,
oleh karena core value yang teman-teman miliki. Nah, oleh karena itu, untuk mencapai ini tentu tidak serta-merta hanya menyelesaikan mata kuliah yang kalian kontrak ini, tetapi ada komponen-komponen lain dalam proses perkuliahan ini yang tentunya itu akan membentuk core value yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk metode pembelajaran di kuliah daring ini sedikit berbeda ya dengan yang kita laksanakan di conference. Untuk di metode pembelajaran kuliah daring ini, proses pembelajaran pada mata kuliah, maaf ini bukan rekayasa perangkat lunak, tapi sistem operasi, adalah menggunakan pendekatan blended learning. Oke. Nah, blended learning yang dimaksud di sini adalah pembelajaran secara daring seperti yang kita laksanakan saat ini, dan pembelajaran melalui tatap muka melalui nanti itu video conference. Nah, ini opsional ya teman-teman. Kalau memungkinkan nanti kita akan melaksanakan, mudah-mudahan memungkinkan ya, kita melihat dulu mengevaluasi kondisi lokasi dari teman-teman saat ini apakah memungkinkan untuk kita laksanakan sehingga apa yang saya sampaikan di materi sistem operasi ini bisa lebih dalam lagi untuk teman-teman bisa memahaminya. Baik, yang berikutnya adalah metode pembelajarannya. Yang pertama di sini ada beberapa karakteristik ya pembelajaran kuratif terdiri dari 5 elemen. Yang pertama itu adalah saling ketergantungan positif. Diharapkan dengan metode pembelajaran yang disebutkan tadi, kita atau teman-teman itu bisa menunjukkan saling ketergantungan positif. Semisal nanti akan, kalau misalnya sudah saya berikan tugas kelompok, misalnya seperti saya anulikan sebagai penugasan studi kasus, maka yang dimaksud ketergantungan positif ini adalah bagaimana setiap anggota kelompok itu harus bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Setiap anggota kelompok memiliki kontribusi sendiri dalam penugasan. Meskipun dalam satu kelompok, jangan menunggu teman-temannya saja yang mengerjakan, tapi harus proaktif dan mengambil tugas masing-masing agar tugas yang diberikan itu bisa tuntas secara maksimal. Yang kedua, bertanggungjawaban individu dan kelompok. Oke ya, jadi meskipun saya contohkan tadi, kalau misalnya itu adalah studi kasus kerja tugas kelompok, bukan berarti penilaiannya itu full kelompok ya. Tetap ada penilaian individu. Oleh karena itu diharapkan ada pertanggungjawaban individu dan kelompok. Nah, yang dimaksud di sini bahwa seluruh anggota dalam kelompok harus bertanggung jawab penuh terhadap tugas dan seluruh materi yang dipelajari, baik selama presentasi, diskusi, nanti pada saat presentasi misalnya untuk penugasan, saya akan mengamati ya kontribusi individu baik dari sisi materi terhadap penugasan kelompok masing-masing. Maka diharapkan bahwa setiap anggota kelompok nantinya bisa membagi tugas terhadap materi penugasan yang diberikan agar hasil dari diskusi tersebut bisa lebih maksimal. Yang ketiga, interaksi promotif. Nah, diharapkan interaksi yang terjadi ya teman-teman itu adalah interaksi promotif, bukan interaksi provokasi ya. Nah, yang dimaksud di sini bahwa setiap anggota kelompok itu harus memacu kesuksesan anggota lainnya. Ya. Dengan cara bagaimana? Memberikan masukan, mengajak berdiskusi ya, mengatur penjadwalan bagaimana, kapan dan apa yang harus didiskusikan. Kemudian menjelaskan kepada teman-teman yang tidak paham tentang penugasan dan teknis pengerjaan tugasnya. Kemudian memeriksa masing-masing pekerjaan dari anggota kelompok sehingga hasil dari diskusinya itu bisa menghasilkan suatu karya kelompok yang memang betul-betul optimal. Nah, itu yang diharapkan ya, bukan interaksi provokasi. Misalnya penugasan, kalau misalnya saya kasih 1 minggu misalnya,
Ya, jangan sampai anggota kelompok yang lain yang menyebutkan, yang memprovokasi teman-teman yang lain bahwa ya nanti aja dikerjakan pada saat hari-hari terakhir. Nah, ini termasuk interaksi provokasi. Ya, itu tidak baik ya, teman-teman. Usahakan teman-teman harus menjalankan interaksi promotif. Nah, yang berikutnya adalah membangun kolaborasi skill atau interpersonal skill. Nah, di sini mahasiswa diharapkan agar mampu mendorong dan membantu mengembangkan dan mempraktekkan kepercayaan diri, membuat keputusan, berani membuat keputusan, berkomunikasi, mampu manajemen konflik. Ya. Kenapa harus kolaborasi skill? Itu tadi ya. Nah, di zaman sekarang ini memang sudah zamannya kolaborasi skill. Ya, tidak bisa lagi seperti zaman dulu ya. Kalau saya memiliki kemampuan teknik pemrograman yang baik, lalu kalau ada project saya kerjakan sendiri. Nah, kalau itu kita laksanakan di zaman sekarang, kita akan ditinggalkan orang lain. Kenapa? Karena kompetensi yang kita miliki dengan hasil kerja yang kita kerjakan itu pasti akan jauh lebih rendah nilainya dibanding kalau itu dikerjakan secara bersama-sama. Nah, demikian dengan pekerjaan kelompok yang disebutkan tadi. Ya, bahwa kolaborasi skill ini implementasinya dalam unit terkecil dalam kelompok yang disebutkan tadi itu, kalau misalnya satu kelompok itu ada 4 orang, maka 4 orang ini belum tentu memiliki kemampuan yang sama. Kemampuan mengidentifikasi masalah, kemampuan mengoperasikan komputer, kemampuan menganalisis masalah, kemampuan menyusun. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan kolaborasi skill. Tidak menunggu hanya 1-2 orang yang mengerjakan. Karena ketika teman-teman sudah belajar, sudah terbiasa melaksanakan kolaborasi skill mulai dari unit terkecil di kelompok penugasan, maka itu juga nanti akan terbiasa di masyarakat, kemudian di organisasi, bahkan di umum. Nah, dengan demikian tentu hasil yang akan dicapai pun akan lebih baik. Maka yang berikutnya adalah setelah poin 1, 2, 3, 4 itu dilaksanakan, maka akan muncullah pemrosesan kelompok. Pemrosesan kelompok ini yang akan kita desain nanti di saat diskusi kelompok ya. Nanti akan saya sampaikan di beberapa pertemuan berikutnya. Nah, pemrosesan kelompok di sini bahwa anggota kelompok itu harus mampu merancang capaian kelompoknya. Jadi kalau saya berikan tugas A, maka bagaimana untuk mengerjakan tugas A itu dengan hasil yang baik, maka itu harus bisa dirancang seperti apa cara mengerjakannya dan bagaimana memaksimalkan diskusi kelompok itu agar tugas yang diberikan dapat dikerjakan tepat waktu dan tentunya juga dengan hasil yang maksimal. Nah, kemudian dalam perusahaan kelompok ini juga perlu adanya fungsi-fungsi anggota dalam kelompok. Nah, maksudnya di sini bahwa setiap kelompok itu harus memiliki fungsi masing-masing. Kalau ada 4 orang, maka si nomor 1 bagian apa, si nomor 2 mengerjakan apa, si nomor 3 melakukan apa, dan si nomor 4 mau melakukan apa. Sehingga penugasan yang diberikan itu tidak tertumpu pada 1 orang. Yang tentunya kalau itu berjalan dengan baik, maka kelompok atau kerja kelompok itu akan menghasilkan sebuah karya yang lebih baik dan tentu kelompok tersebut sudah menjadi kelompok yang sangat efektif. Jadi penugasan yang diberikan atau yang diberikan nanti tidak hanya sekedar selesai ya, tidak hanya sekedar selesai, tetapi ada nilai lain yang kalian dapatkan di luar tugas yang kalian kumpulkan. Kemudian yang berikutnya ini adalah komponen penilaian. Perhatikan di layar teman-teman, di sini ada 2 komponen. Ya. Yang pertama ini adalah penilaian proses, saya berikan 40% itu terdiri dari kehadiran. Intrapersonal skill ini kaitannya dengan penugasan kelompok nanti. Kemudian ada interpersonal skill, ini kaitannya dengan presentasi diskusi kelompoknya. Lalu ada tugas dan kuis. Kemudian yang kedua itu penilaian hasil 60%, yaitu terdiri dari UTS dan UAS.
Oke, norma akademik ini nanti teman-teman bisa baca di slide-nya ini ya, dan atau di videonya. Ini slide-nya nanti akan saya sertakan di materi di pertemuan pertama ini. Nah, untuk materi sistem operasi di semester ganjil ini atau semester 3 ini, yang pertama adalah, ini adalah pointernya ya. Yang pertama manajemen proses, kemudian ada materi teknik penjadwalan proses, kemudian ada manajemen memori, lalu ada virtual memory, sistem file lanjutan, input output, deadlock, dan keamanan sistem. Nah, materi-materi inilah yang akan kita diskusikan satu semester ganjil ini. Oleh karena itu, saya harapkan teman-teman juga proaktif ya di kelas, tidak hanya sekedar aktif menuliskan kata hadir, tetapi juga aktif menyimak video-video pembelajaran yang saya sampaikan, kemudian slide yang saya berikan. Dan jika ada yang tidak jelas, harapan saya teman-teman juga aktif untuk berdiskusi di kelas virtual kita ini. Nah, untuk referensi, saya memberikan referensi ini cukup buku yang cukup bagus ya. Nanti ini filenya akan saya lampirkan juga di kelas kita ini. Nah, kemudian untuk referensi lain, silakan teman-teman menyesuaikan juga mengambil materi-materi dari referensi atau literasi-literasi yang lain yang relevan dengan materi kita ini. Baik, kelas sistem operasi tambahan bahwa selama perkuliahan daring ini, saya berharap teman-teman, meskipun ada beberapa teman kita yang mungkin terkendala sinyal yang tidak baik, tetapi saya berharap itu tidak menurunkan semangat teman-teman untuk tetap semangat belajar, karena situasi seperti sekarang ini kita tidak boleh tinggal diam. Bagaimana kita tetap harus berusaha, bagaimana kita menyusun rencana agar kompetensi yang kita miliki ini semakin hari akan semakin bertambah terus sebelum teman-teman menyelesaikan studi di kampus, meskipun kita harus belajar secara daring seperti saat ini. Nah, untuk itu ada beberapa pointer yang akan saya sampaikan juga, bahwa kalau di setiap pertemuan saya berharap teman-teman aktif, tidak hanya aktif seperti yang disebutkan tadi, hanya aktif mengetikkan kata hadir ya, tapi juga aktif untuk memperhatikan atau mengikuti seluruh materi-materi yang saya sampaikan, termasuk aktif dalam berdiskusi tentang materi-materi yang mungkin tidak jelas. Nah, kemudian saya akan menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh dari program studi juga kepada seluruh teman-teman kelas sistem operasi, yang mungkin ini juga sudah disampaikan oleh dosen mata kuliah lain, bahwa untuk akun Edmodo itu wajib identitasnya itu menggunakan format yang pertama itu adalah NIM ya. Yang pertama itu NIM, kemudian diikuti oleh nama ya. Jadi gunakan nama yang sesuai ya dengan absensi ya. Ini untuk menghindari adanya nanti kekeliruan dalam penginputan hasil evaluasi. Kenapa? Karena mungkin saja nama juga banyak yang sama, sehingga untuk meminimalisir itu, harapannya kepada teman-teman agar tetap menggunakan nama yang sesuai absen. Lalu kemudian wajib semua mahasiswa itu mengganti foto profil di LMS Edmodo-nya dengan foto diri sendiri ya, jangan menggunakan foto avatar atau foto-foto yang tidak menampilkan diri sendiri. Tujuannya itu akan membantu saya nanti untuk mempermudah memonitor dalam hal evaluasi ya, termasuk untuk mempermudah Bapak Ibu dari bidang akademik nanti dari prodi untuk memantau pembelajaran yang kita laksanakan di semester ganjil ini. Jadi ini menjadi penugasan dan wajib itu nanti dilaksanakan hingga pertemuan kedua nanti. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan bahwa di kelas daring ini nanti akan ada penugasan-penugasan yang saya berikan, baik itu secara kelompok maupun individu,
Saya sangat berharap bagaimana teman-teman juga proaktif ya, dan semangatnya harus semangat kuliah layaknya kuliah konvens ya. Jadi jangan karena kuliah daring ini lalu ini menjadi mengurangi semangat teman-teman untuk belajar. Baik, kelas keamanan sistem operasi. Demikian saya sampaikan dulu materi kontrak perkuliahan kita untuk di semester ganjil di pertemuan kali ini. Jika ada yang tidak jelas atau masih kurang jelas, silakan berdiskusi ya, silakan sampaikan di kelas ini ya. Di kelas ini saya berharap semua terfokus di kelas virtual kita ini ya, tidak melalui media-media lain agar komunikasi kita lebih maksimal nanti ya dan lebih mudah untuk dimonitor. Demikian saya sampaikan, terima kasih sudah mengikuti perkuliahan kita di pertemuan kali ini. Tetap semangat, jangan lupa tetap perhatikan protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada. Jaga kesehatan dan salam sehat.